Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dijaga kesehatan kita lahir batin, dilancarkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya, Roning Pandan, dengan semua kerendahan hati, akan berbagi tips tentang keterampilan interpersonal, khususnya untuk para gadik dan gapendik diklat karakter, dengan pesertanya orang dewasa. Sebelum mulai, ayo siapkan dulu makanan dan minuman kecil masing-masing ya gan. Pengertian keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Pentingnya keterampilan interpersonal bagi tenaga pendidik adalah untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, kemudian untuk menyampaikan materi dan informasi secara efektif, serta menyelesaikan konflik secara efektif. Berdasarkan pengertian di atas, maka kita bisa membagi dalam 5 tips penting. Tip pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Bagaimana agar bisa menjadi pendengar yang baik? Yaitu, tutup mulut dan dengarkan, pahami pesan yang disampaikan peserta, jangan sibukkan diri menyiapkan jawaban untuk pesan yang tidak kita mengerti. Dengan mendengar maka kita juga terhindar dari kesalahan paham. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan ketika peserta didik sedang berbicara. Kita dapat saja menganggukkan kepala, tersenyum, atau bertanya pertanyaan untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Jangan menghakimi, kekurangan dalam membuka pikiran agar kita tidak menghujat, membuka hati kita, agar kita bisa berempati dan membuka kehendak kita, agar kita bisa berbuat, akan menyebabkan kita mudah sekali menghakimi orang lain. Berikan umpan balik yang positif. Umpan balik dengan kata-kata positif akan membantu peserta dalam menjaga pikiran dan perasaan positif mereka. Ayo kita lanjut ke tips yang kedua. Tips kedua, berkomunikasi secara efektif. Gunakan bahasa yang sederhana, artinya gunakan pilihan kalimat dan kata-kata yang biasa digunakan dan sesuaikan dengan tingkat pendidikan peserta, sehingga mudah dimengerti mereka. Berikan contoh yang konkret, contoh yang sering dipraktekkan sehari-hari di lingkungan umum, sehingga peserta mudah memahami materi yang disampaikan. Berikan kesempatan untuk bertanya. Kesempatan bertanya akan membantu peserta memahami lebih dalam materi yang diberikan. Gunakan bahasa yang santun. Bahasa yang santun akan membuat peserta merasa dihargai dan nyaman. Kita lanjutkan ke tips berikut adalah tips ketiga adalah membangun hubungan yang positif. Bagaimana caranya? Yaitu, bersikaplah ramah dan hangat, artinya ya suka menyapa dan memuji secara proporsional, ditambah lagi murah senyum, pas sekali ya gan. Tunjukkan bahwa Anda peduli. Ya datangi peserta yang bertanya, tatap keningnya dan dengarkan pesan yang disampaikan, hindari mencela atau interupsi. Jadilah diri sendiri. Menjadi diri sendiri dengan mendayagunakan keunggulan kita dan mengeliminir kekurangan kita adalah pilihan yang terbaik, daripada meniru pemateri lain, tetapi serba tanggung, malahan jadi aneh. Terus bagaimana tips selanjutnya? Tips yang keempat adalah menangani konflik secara efektif. Kita tahu bahwa dalam suatu diklat kemungkinan saja bisa terjadi konflik di antara para peserta maupun antara gadik, gapendik, dengan peserta. Bila terjadi konflik di atas, maka kita perlu melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut ini. Dengarkan kedua belah pihak yang sedang berkonflik dengan penuh perhatian, untuk mendapatkan akar persoalannya. Cari solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang berkonflik, serta mencegah konflik terulang kembali dengan cara salah satunya adalah melibatkan kedua belah pihak dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Kemudian kita lanjutkan dengan tips berikut ini. Tips kelima atau yang terakhir, yaitu mengelola emosi. Ketika menghadapi peserta didik yang sulit atau membuat kesalahan, pengajar dapat tetap tenang dan sabar, serta menghindari menggunakan emosi negatif. Caranya adalah dengan ambil nafas dalam-dalam berulang kali. Tindakan ini akan menstabilkan denyut jantung kita. Kemudian, jaga jarak diri kita dengan masalah yang menyebabkan emosi kita naik, agar mendapatkan sudut pandang yang seobjektif mungkin.
Fokus pada solusi yang sedang kita hadapi. Dengan fokus ini, maka kita akan lebih mudah menemukan akar persoalan dan solusinya. Pada akhirnya sampailah kita pada kesimpulan dari seluruh obrolan kita, yaitu kesimpulan, keterampilan interpersonal penting untuk dimiliki oleh pengajar pendidikan karakter orang dewasa. Pengajar dapat mengembangkan keterampilan interpersonal dengan menerapkan 5 tips. Pertama, menjadi pendengar yang baik, kemudian kedua berkomunikasi secara efektif, selanjutnya yang ketiga, membangun hubungan yang positif, dan keempat, menangani konflik secara efektif, serta yang kelima, mengelola emosi. Pada akhirnya sampailah kita pada penghujung tip kita ini, menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna, maka mohon maaf atas segala kekurangannya. Kututup dengan mengucap wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sedalam-dalamnya.